Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani hadzarillah wa yakum alhamdulillah. Malam hari ini kita masuki bab al-farqul awal atau beda yang pertama, perbedaan pertama antara akidah salaf dengan akidah murji'ah. Perbedaan pertama adalah annal imana inda salafi murakkabun min i'tiqadil qalb wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa natqil lisani wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa 'amalul jawarih bihilafil murji'ah. Jadi perbedaan yang pertama bahwa iman menurut akidah salaf yaitu i'tikad dalam hati. I'tikad dalam hati ini mencakup ucapan dan amalan. Maksudnya ucapan hati dan amalan hati. Kemudian wa natqul lisan, ucapan dalam lisan. Maksudnya apa? Qauluhu wa amaluhu, ucapan maupun perbuatan dari lisan. Dan yang kelima adalah amalul jawarih, amalan seluruh anggota badan. Al-imanu lughatan, iman secara bahasa, masdaru amana yu'minu. Masdar kata bentuk amana yu'minu. Ya. Imanan amana yu'minu, imanan fahuwa mu'min. Orangnya dinamakan mukmin. Aslu al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Asal dari kata rasa amnu atau aman, ya ini ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Jadi iman itu maksudnya adalah tenang jiwa dan hilang rasa takut. Ini secara bahasa. Ya. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna istiqaqata minal amni alladhi huwa al-qararu wa tuma'ninah. Beliau berkata bahwa iman berasal dari kata al-amnu, yaitu ketetapan dan ketenangan. Ya, ketetapan dan ketenangan. Wa dzalika innama yasulu idza istaqarra fil qalbi at-tasdiq wal inqiyad. Yang demikian itu didapat bila tertanam di dalam hati pembenaran at-tasdiq dan al-inqiyad, yaitu ketundukan. Rasa aman itu didapat dari rasa adanya tasdik, pembenaran, dan ketundukan. Ini halaman 23 masih ya. 23. Ya. Wa mimma yajri fi ta'rifi ba'dun nas lil iman fil lughah annahu tasdik. Di antara penjelasan sebagian orang tentang definisi iman, mereka mengartikan iman itu adalah tasdik. Tasdik adalah pembenaran. Ya, ini pendapat sekelumpulan ulama atau sebagian ulama. Ya, ghairu annahu qad istadraka dzalika jam'u min ahli ilmi fa'arafuhu bil iqrari al mutadammanu lil iz'an wal inqiyadu zahiran wa batinan. Hanya saja definisi ini banyak dikritik. Ya. Banyak dikritik karena iman itu bukan cuma sekedar pembenaran, ya, bukan cuma sekedar pembenaran, ya, karena mereka dikatakan memperbaiki dengan mendefinisikannya dengan kata-kata ikrar. Iman itu bukan tasdik tapi ikrar. Ikrar itu artinya pengakuan yang mengandung ketundukan dan ketaatan lahir dan batin. Jadi bukannya tasdik, bukan membenarkan. Ini dikuatkan dengan pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dalam halaman 24, ya. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan aksaru ahlul ilmi yaquluna innal imana fil lughah tasdiq. Kebanyakan orang mengatakan iman itu artinya at-tasdiq. Walakin fi hadza nadhar. Pendapat ini perlu diteliti ulang. Ya, karena iman bukan tasdiq. Ini di dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dikatakan inna lafdzul iman fil lughah lam yuqabil bitakzib. Kenapa? Karena iman
Lawan katanya bukan pendusta. Karena kalau tasdik pembenaran itu lawannya takzib. Tasdik membenarkan, sedang takzib mendustakan. Sedangkan iman lawannya bukan takzib. Iman lawannya kufur. Jadi nggak pas kalau diartikan iman itu cuma at-tasdik, pembenaran saja. Karena tidak ditemukan bahasa Arab dikatakan sering ketika ada orang datang bicara dikatakan sodakta, kau benar, atau sodaktahu, dia benar, kau membenarkan dia gitu. Nggak ada kata-kata amanta, kau aman, saya beriman padamu, nggak gitu ya. Jadi kata-kata iman itu bukan cuma tasdik, keliru. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau yang mengartikan iman itu hanya sekedar pembenaran atau tasdik, lakin fi hadza nadhar, dalam masalah ini perlu diteliti ulang ya. Li'anna al-kalimata idza kanat bima'na al-kalimata fa innaha tata'adda bita'diha. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena sebuah kata bila menjadi arti bagi kata lain maka memiliki aturan yang sama. Ini memang kaidah. Ya, kalau kata satu dipakai di sini, semua juga sama, kaidahnya nggak berubah. Ya, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa ma'lum anna tasdik yata'adda bi nafsihi. Kita lihat kata-kata tasdik itu bisa berdiri sendiri. Wal iman la tata'adda bi nafsihi, sedangkan iman tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada kata selanjutnya atau kata bantu atau kata tambahnya. Jadi tidak tepat kalau dikatakan iman itu sekedar pembenaran. Ini dari kata-katanya juga bisa lari kemana-mana kan. Orang kalau udah membenarkan berarti dianggap sudah iman. Padahal belum, dia baru tasdik. Yang namanya iman itu ikrar, ini lebih tepat, pengakuan ya. Kalau membenarkan, oh dia benar, antum ikut nggak? Enggak, dia benar, anda belum tentu ikut. Tapi akara, pengakuan, dia benar, saya akui dia benar. Nah, beda kan antara dengan dia benar, saya membenarkan dia, tapi saya mengakui kebenarannya. Itu kan beda kan, tekanannya jauh lebih kuat ya. Nah, ini masalahnya, ikhwan yang antarillah wa iyyakum. Jadi ini iman secara bahasa tepatnya adalah akar ya, pengakuan, bukan tasdik. Walaupun banyak orang yang mengartikan iman itu diartikan sebagai tasdik, pembenaran. Nah, sedangkan hakikat, ammal haqiqatul iman fima ajma'a alaihi salaf. Sedangkan pengertian iman ijma' seluruh salaf. Murakkabu min umur, ada 5 bagian yang namanya pengertian iman menurut salaf, itu meliputi 5 hal. Meliputi 5 hal. Pertama apa? Pertama, qaulul qalbi, ucapan hati. Ya, ucapan hati. Ini seperti dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 33, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi pembenaran hati. Pertama, iman itu, hakikat iman adalah ya qaulul qalbi, ucapan hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di halaman 25, amalul qalb, amalan hati. Ada ucapan, ada amalan. Ya, ada ucapan, ada amalan. Ini beda. Beda enggak ucapan dengan amalan? Beda. Ucapan hati itu kata hati. Amalan hati lebih spesifik, seperti apa? Rasa takut, cinta, khusyuk, itu amalan hati itu kan. Dia bukan kata hati, tapi amalan hati. Wa huwa amal qalbil al-batin kal ikhlas wan niyah wal haya, seperti ikhlas, niat, malu, ya kan? Itu amalan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat kedua, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, lihat amalan hatinya bergetar. Seorang mukmin ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar.
Itu wajilat qulubuhum, hati bergetar. Ini bukan kata hati, tapi ini amalan hati. Hatinya bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau disampaikan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah keimanannya. Ya, tambah keimanan. Makanya para ulama dulu di ayat ini jelaskan, kalau belajar itu sebelum baca Quran, belajar iman dulu. Ya, kenapa? Karena ketika sudah iman sudah punya, dibacakan Quran, bergetar hati dan bertambah iman. Jangan dibalik. Ngapal dulu tapi enggak kajian imannya enggak ada. Jadi enggak ada rasa getar ketika disebut nama Allah. Tidak ada tambah keimanan ketika membaca Quran. Semua hanya sekedar target-targetan. Ya kan? Maka banyak orang sekarang menghafal Quran tapi hatinya enggak tunduk sama Al-Quran, ya kan? Ini banyak yang seperti itu. Nah, kemudian ikhwani, a'adzanillah wa iyyakum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'in, bid'un wa sab'un. Iman itu 70-an, au bid'u wa sittun, atau 60-an cabang. Ya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adhanit tariq. Yang terendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Malu bagian dari iman. Ini hadisnya itu. Wajul istishhad ja'ala wajala al-qalb ja'ala wajala al-qalbu minallahi wa huwa khaufuh. Ya, di sini kita lihat betapa hati itu menjadi dalam menjadikan pergerakan hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Ini maksudnya penyandaran hati, ya, seperti tawakal, wa huwa i'timad 'ala Allah wa tafwidul amru ilaih, ya, menggantungkan penyandaran diri kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini penyandaran hati, ini amalan hati. Tawakal itu amalan hati, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Qaulul lisan, ucapan lisan. Ya. Natqul lisan, qaulul lisan, wa huwa natqun bi syahadatain, ucapan lisan. Apa? Natqin bi syahadatain, ya, yaitu ucapan melafalkan syahadatain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallaha thumma istaqamu rabbunallahu innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, konsisten dengan ucapannya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itulah yang tidak ada rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Nah, lanjut. Yang qaulul lisan. Ada qaulul lisan, ada amalul lisan. Ar-rabi' amalul lisan. Ya, amal lisan. Amal lisan seperti apa? Zikir, baca Quran, ya kan? Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ya. Ngajak orang pada kebaikan. Ini amalul lisan. Dan itu juga bagian dari iman, tidak bisa dipisahkan. Yang kelima, yang terakhir, apa? Amalul jawarih, amal dari seluruh anggota badan. Al-khamis al-amalul jawarih, amal seluruh badan. Seperti apa? Salat, zakat, puasa, haji, ini semua, ya. Dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70-an atau 60-an cabang. Itu masuk semua tuh. Mulai dari qaul afdaluha qaulun la ilaha illallah. Yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa? Lisan. Ya, amalan lisan. Kemudian apa lagi? Wa adnaha imatatul adhanit tariq, yang terendah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini amalan apa? Jawarih, anggota badan, mulai dari mata, tangan dan kaki, ya kan, ini jawarih namanya. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, malu itu bagian dari iman. Udah. Tuh. Nah,
kemudian wadallal ijma' ala anna al-iman huwa qaulul qalbi wa 'amaluhu wa qaulul lisani wa 'amaluhu wa 'amalul jawarihi la budda ay yaqau fi hadzal arkanil khamsah wa la yasihu illa biha jami'u khilafan lil murji'ah. Maka perhatikan, sesuatu yang sudah diijma'kan oleh para ulama ini adalah menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan hati dan amalannya, ucapan lisan dan amalannya, dan amalan seluruh anggota badan. Dan harus terdapat pada seseorang rukun-rukun yang 3 ini, yang 5 ini, maksudnya yang 5 ya. Rukun yang 5 ini nggak boleh nggak sama sekali. Dan keimanan tidak sah sampai terpenuhi seluruh kelimanya ini dilakukan. Dan ini berbeda dengan murji'ah. Ini saya bilang, ini pokok awal saja. Kalau antum sudah pegang kaidah ini, antum akan tahu. Ya, lagi ramai di medsos kemarin ketika ada sebagian salafiyun memposting gambar seorang Gus yang mengatakan amal tidak berpengaruh terhadap iman. Ya, ada seorang Gus di Jawa bilang amal ucapan tidak berpengaruh terhadap iman. Lalu serta-merta diserang. Ini pasti pahamnya apa? Murji'ah. Mereka kencang tuh bilang, ini murji'ah pasti. Ini murji'ah pasti. Ya, terus ada teman kita yang iseng nanya, "Loh, setahu ana kemarin ustadz kita ngomong bahwa orang yang berbuat syirik tidak musyrik." Ya kan? Orang yang berbuat kesyirikan tidak musyrik. Wah, ini kan sudah dibilangin kalau itu adalah udzur bil jahal, ada udzur atas kejahilan. Thayyib, ini kita tidak lagi ngomong sedang udzur bil jahal. Kita sedang melihat kaidah yang dasar bahwa iman itu adalah hati, lisan dan amal. Ya kan? Lisan berpengaruh enggak sama amal, sama iman? Pengaruh. Hati berpengaruh. Amalan jawari berpengaruh. Nah, kita tanya, syirik akbar berpengaruh enggak sama iman? Bingung dia. Bingung. Kenapa? Ustadz kibarnya bilang orang syirik tidak dikatakan musyrik. Bingung nggak? Katanya amal berpengaruh terhadap iman. Bahkan dia serang tuh Gus yang dari Jawa, dia bilang ini akidahnya murji'ah, ini murji'ah. Lah bawain kaca kenapa? Antum lihat kaca sendiri kan? Ya. Ini Gus ini bilang amal tidak berpengaruh terhadap iman. Nah, kita lihat orang yang motong kerbau untuk Nyi Roro Kidul, itu amalan apa? Jawarih, anggota badan kan? Menyembelih. Ini amalan apa? Syirik jelas. Amalan jawarih, perbuatan syirik. Nah, kita tanya, berpengaruh nggak perbuatan syirik terhadap iman? Pengaruhnya bagaimana? Hah? Hilang imannya. Itu namanya akidah halus. Tapi mereka nggak terima. Kenapa? Ustadznya bilang harus dikasih udzur. Nggak nyambung jadinya. Entah nggak nyambung, loadingnya kayaknya lama gitu. Lama betul loading. Lama. Wah, ini antum berarti takfiri. Nanti dulu, kita nggak ngomong takfiri dulu. Kita ngomong dasar iman. Kita ngomong dasar iman ini. Iman itu 3. Ya kan? Iman itu ucapan hati, amalan hati. Ucapan lisan, amalan lisan, dan amalan seluruh anggota badan. Yazidu yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena apa? Ketaatan. Berkurangnya karena maksiat. Baik. Kita tanya sekarang. Kalau menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, perbuatan syirik bukan? Syirik. Syirik itu berpengaruh enggak sama iman? Oh, enggak. Pusing kan akhirnya kan? Kenapa? Karena enggak gatok gitu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kata dipakai di sini, dipakai yang lainnya kena. Paham enggak tuh? Kalau dipakai di sini, ini namanya kaidah, satu dipakai semua juga berlaku hal itu. Jangan karena ustadz kita bilang enggak, lalu kita bilang itu juga enggak. Lah, lalu antum bedanya apa sama Gus itu? Hah?
Bedanya antum sama Gus itu apa? Yang bilang bahwa amal tidak berpengaruh terhadap iman. Ya kan? Orang mau mencaci maki Allah, mau mencaci maki Rasul, enggak apa-apa. Asal apa? Jahil. Enggak dibedakan jahil itu yang gimana. Jahil itu bertingkat-tingkat. Kan Syekh Utsaimin juga ngomong di Muqaddimah Ushul Salasah. Jahil itu bertingkat-tingkat. Ada jahil yang enggak mungkin bisa hilang kejahilan atasnya. Ada jahil yang mungkin besar bisa hilang jahilannya. Yang dikasih uzur yang mana? Yang jahilnya enggak hilang-hilang. Kenapa? Karena enggak ada pintu menuju ilmu. Itu juga bukan urusan kita, urusan Allah nanti yang ngasih uzur. Masa antum datang ke ke tempat cukup primitif yang nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada apa-apa di sana, primitif. Antum datang ke sana, lihat mereka lagi nyembah patung, maka antum bilang dia Muslim sih? Antum bilang Muslim dia gitu? Enggak lah, kan jahil kan? Mau dibilang jahil gimana? Kan dia nggak tahu, belum sampai dakwah ke sana, tetap aja dibilang musyrik Pak. Yang namanya amal itu berpengaruh sama iman, ya kan? Bagaimana mungkin antum meyakini iman itu hati, lisan dan amal berpengaruh terhadap iman, bertambah dan berkurang kan gitu kan? Tapi kalau giliran syirik akbar enggak berpengaruh sama sekali, yang penting jahil. Lah kalau gitu mendingan kita nggak usah ngaji lah, ya kan? Udah nggak usah ngaji. Ngapain ngaji jadi banyak aturan? Mendingan kita ngaji, nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti kita diuzur. Ya kan? Ini yang dibilang kaidahnya hancur-hancuran nggak karuan. Ya. Di sini disebutkan macam-macam pendapat mulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lihat. Kata Ali bin Abi Thalib, la yanfa'ul qaulu illa bil amal. Tidak ada manfaatnya antum cuma ngomong kecuali antum beramal. Maksudnya ucapan dan amal harus ada. Wal amal illa bi qauli. Dan antum juga nggak ada ceritanya antum dianggap amal antum tambah ikrar, pengucapan. Ya, antum cuma ngamal, tapi nggak ada ikrarnya, nggak dianggap. Ya. Wala qaulun wa amalun illa biniyatin. Dan tidak dianggap ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Wala niyatan illa bimawafiqatis sunnah. Dan tidak sah niat seseorang kecuali dia menyesuaikan diri dengan sunnah. Baru ketemu kata-kata sunnah kan? Dari kemarin tauhid terus ya. Jadi antum tahu bahwa kita ngajinya bukannya berarti ngaji tauhid nggak anti kita nggak bahas sunnah ya. Ini ketemu ucapan Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, seseorang berucap saja tanpa ada amal, maka nggak ada faidahnya ucapan. Dia beramal saja tanpa ada ikrar pengakuan, maka tidak sah. Begitupun dengan ucapan, dengan amal tidak sah tanpa ada niat. Niat amalan apa? Hati. Berarti kan 3 tuh kan? Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan niat tidak juga dianggap kecuali bersesuaian dengan sunnah. Nah, itu ketemu lah. Ya kan? Ini banyak ucapan-ucapan yang lain sama, ucapannya selaras, cuma beda redaksi saja. Seperti Imam Al-Auza'i, ya, la yastaqimul iman illa bil qaul. Tidak tegak iman kecuali dengan ucapan. Wa la yastaqimul iman wal qaulu illa bil amal. Tidak tegak namanya iman dan ucapan kecuali dengan beramal. Wa la yastaqimul iman wal qaulu wal amal illa bin niyatin. Ya. Ini Imam Al-Auza'i juga mengatakan begitu. Maka tidak sah iman cuma sekedar ucapan, amal dengan niat, illa biniyatin, kecuali diiringi dengan niat, amalan hati. Niatnya gimana? Mawafiqul lis-sunnah, niat yang bersesuaian dengan sunnah. Ya, ini begitu juga Sufyan Ats-Tsauri. Kanal fuqaha yaqulun, sesungguhnya ahli fikih itu mereka berpendapat, berkata, la yastaqimu qaulu illa bil amal. Tidak akan tegak ucapan kecuali dengan amal. Wala yastaqimu qaul wa amali illa biniyatin. Tidak tegak ucapan dan amal kecuali dengan niat.
Wala yastaqimu qawlu wa amalu niyatin illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidak sah ucapan, amal dan niat kecuali bersesuaian dengan sunnah, berdampingan dengan sunnah. Ya. Ini begitu juga dengan Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, wa qad su'ila lil iman mahu, ketika ditanya iman itu apa, ya, qala, dia berkata, huwa qaulun wa niyatun wa amalun wa sunnatun. Amal itu iman itu adalah ucapan, niat, amal dan sunnah. Li'anna al-iman idza kana qaulun bil amal fa huwa kufur. Kenapa? Iman jika cuma ucapan saja tanpa amal, maka dinamakan dia kufur. Wa idza kana qaulun wa amalun bila niyatin fa huwa nifaq. Kalau cuma ngomong dan beramal tapi hatinya tidak, ini dinamakan munafik. Ya, wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan bila sunnatin fa huwa bid'ah. Kalau seandainya dia niatnya cocok, ada niatnya, ada ucapannya, ada amalnya, tapi tidak sesuai sunnah, ini namanya bid'ah. Ya. Ini banyak sekali ucapan Rasul Ibnu Battah, ya. Kalau begitu, ini ada ucapan yang panjang dari Al-Imam Al-Hujjah. Imam Al-Hujjah siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Siapa? Kenal nggak tuh? Imam Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Siapa? Pernah akrab nggak? Nggak akrab ya? Kalau Imam Bukhari kenal nggak? Nah, Imam Bukhari kenal dong? Masa nggak kenal? Ini namanya Muhammad bin Ismail. Kata beliau, lakitu aksar min alfi rajul. Aku mendapati 1000-an orang lebih. Maksudnya rajul di sini adalah gurunya, ulama. Dia mendapat, bukan rajul cuma orang ketemu doang. Masa ketemu cuma 1000 orang Imam Bukhari, ya kan? Nggak mungkin kan? Maksudnya dia temui itu adalah para ulama. Dia temui 1000 ulama lebih. Ya, lakitu aksar min alf. Min alfin. Aku bertemu lebih dari 1000-an orang. Ini halaman 30. Ya. Min ahlil ilmi, maksudnya para ulama, jelasnya. Ahlil Hijaz, dari kota Hijaz, kota Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, ya, Bawasit, Baghdad, Syam, Mesir, kata Imam Bukhari itu. Coba Imam Bukhari udah ke situ tuh dia tuh. Bayangin nggak tuh? Dia ke Makkah, Madinah, Kufah. Kufah di mana? Irak. Basrah, dari Iran ya, dekat Irak juga Basrah, Irak. Wasit, nggak tahu. Baghdad, Irak. Syam negeri 5 negara itu, Palestina, Suriah, ya, Lebanon, itu Syam tuh, ya kan? Palestina itu masuk Syam. Wa Mesir di benua apa? Afrika, bayangin tuh. Imam Bukhari aslinya Asia Tengah kan. Jangan lihatnya sekarang antum gitu. Zaman dia, antum bayangin nggak dia itu ke Hijaz, Mekah, kira-kira naik apaan? Nah, naik Sputnik apa naik Concorde? Nggak mungkin kan? Ngapain? Jalan kaki kan? Ngapain? Cari hadis. Ini ulama baru. Ulama ini baru, bukannya cari di Google. Ya kan? Ulama sekarang cari di Google enak. Katanya, lakituhum qarraban qarnan, aku bertemu dengannya bertingkat-tingkat kurunnya. Ba'da qarnin, bertingkat-tingkat kurun setelah berganti kurun. Thumma qarnin, kemudian kurun lagi. Ba'da qarnin, setelah kurun waktu. Kata Imam Bukhari, aku bertemu para ulama lebih dari 1000 orang. Ya. Qarnan ba'da qarnin. Korn itu kurun waktu ya. Kata beliau aku bertemu dengan kornin kurun demi kurun 1000-an orang, dia bilang. Adraktuhum wa huwa mutawafiruna aqsaru min 46 sunnah min 40
sanah. Dia bilang aku dapati selama lebih dari 46 tahun yang banyak tersebar. Jadi beliau tuh segitu jalan muter-muter itu 40 tahun. Rahimahullah taala. Lebih dari 40 tahun, ya, yang tersebar di Syam, ya. Dia katakan dia ahli Syam wa Mesir wa Jazirah maratain. Dia bilang dia pernah ke Syam, Mesir dan Jazirah kepulauan, ya, maratain, pernah 2 kali dia ke situ. Wal Basrah arba'a marrat, ke Basrah dia 4 kali. Fi sinina dzawi adad, dikatakan, ya, dia ke ke Mesir dan Jazirah Basrah 4 kali pada satu tahun-tahun yang berbilang, ya. Kemudian dikatakan dia ke Hijaz juga, ya. Hijaz sitatu awam, dia ke Hijaz sekitar 6 kali, selama 6 tahun dia di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah, Mekah dan Madinah. Wala ahsa kam dakhaltul Kufah wa Baghdad, dan aku enggak bisa ngitung berapa kali aku masuk Kufah dan masuk Baghdad. Ma'a muhaddithi ahli Khurasan, dan aku bertemu dengan ahli hadis dari Khurasan. Khurasan daerah Iran sekarang, ya. Minhum Al-Maki bin Ibrahim, di antara mereka Al-Maki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, wa Ali bin Hasan bin Saqiq, wa Qutaibah bin Sa'id, wa Shihab bin Ma'mar. Ini nama-nama ahli hadis yang pernah ditemui oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan satu-satu. Di Syam dia ketemu Muhammad bin Yusuf Al-Firyan wa Abu Mashur, nama-namanya ini kan. Di Syam ketemu siapa? Di Mesir ketemu, di Mekah ketemu siapa? Di Madinah, di Basrah, di Kufah, di Baghdad, min ahli Hijaz, min Bawasid, ya. Kemudian bimarru, ya. Kemudian waqtafaina bitasmiyati haula'i kay yakunu mukhtasaran, ya. Dia katakan di Marwah tadi, ya, di Marwah. Waqtafa, dikatakan waqtafaina bitasmiyati haula'i kay yakunu mukhtasaran, ya. Kami cukupkan dengan menyebut nama-nama mereka agar ringkas saja. Kata Imam Bukhari ini diringkas, karena kalau disebutkan 1000 orang kan, disebutkan satu-satu sama dia. Tapi ini bagian dari ringkasan aja. Anda ketemu dia di sini, di sini, di sini, di sini, gitu, ya. Apa yang diringkas nih? Wa alla yatula dzalik. Aku enggak mau perpanjang-panjang urusan ini, katanya. Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya'. Dari 1000-an orang itu, aku tidak melihat mereka berselisih dalam masalah ini. Annad dina qaulun wa 'amal. Bahwa agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi enggak ada perselisihan masalah inilah, ya. Nah, kemudian ada ucapan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Ini perlu dicatat juga nih, Sufyan bin Uyainah. Ini kuncinya sebenarnya. Tadi kan kita bilang sunnah kan? Sunnah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala dikatakan as-sunnah asyra. Sunnah itu ada 10. Sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Siapa yang pegang 10-10-nya ini, maka sempurna sunnah. Nah, itu mau jadi ahlus sunnah kan? Kita mau jadi ahlus sunnah kan nih? Kemarin kan mau belajar jadi orang Islam ya kan? Sekarang belajar jadi ahlus sunnah. Pegang 10 ini, ya. Kata Sufyan bin Uyainah, sunnah itu ada 10. Ya, siapa yang memegang, meyakini ke 10-10-nya ini, faqad istakmala sunnah, maka sempurna sunnahnya. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Siapa yang meninggalkan salah satunya saja, maka dia keluar dari sunnah. Jadi ahlus sunnah harus pegang 10-10. Antum pengen jadi ini apa aja coba kira-kira? Celana cingkrang, jenggotan? Enggak masuk, Pak. Afwan, itu enggak masuk ya. Ya, yang pertama apa? Isbatul qadar, menetapkan adanya takdir. Menetapkan adanya takdir. Satu. Karena kalau nggak ada tentang takdir, antum jadi Jahmiyah, jadi Qadariyah atau Jabariyah, ya kan? Firqah yang menyelewengnya adalah firqah Qadariyah dan Jabariyah. Ya, yang pertama isbatu qadar, menetapkan adanya takdir. Kedua, takdimu Abi Bakr wa Umar,
mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam khilafah, bukan mendahulukan Ali dalam khilafah. Berarti ahli bid'ahnya apa? Syiah dalam hal ini kan? Karena Syiah meninggalkan ini, dia tinggalkan ini, ya. Dua, ketiga al-haud. Haud apa? Telaga. Ada yakin adanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diingkari oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak percaya adanya al-haud, telaga. Yang keempat apa lagi? Asy-syafa'ah. Ini tentang keyakinan tentang hari setelah kematian. Syafaat adanya. Syafaat siapa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, mizan. Yakin adanya timbangan. Bukan timbangan balita, timbangan amal. Ya, yakin adanya timbangan amal. Kemudian yang berapa? 6, as-sirat. As-sirat itu apa? Jembatan. Yang ke 7, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu, ya, ucapan dan perbuatan. Kok cuma 2 sih? Kan kita tahu 3, kan tadi bilang qaulun amalun zahiran wa batinan. Ya kan? Hati qaulun wa amalun, amalan hati dan perbuatan hati. Lisan qaulun wa amalun, ucapan lisan dan amalan lisan. Dan jawarih amal dari jawarih. Ya. Al-imanu qaulun wa amalun. Yang berapa? Ke-8. Ke-9, wal Qur'anu kalamullah. Hah? Sekarang 8. Yang ke-8, wal Qur'an kalamullah. Meyakini bahwa Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, adzabul qabr. Siksa kubur. Yakin adanya azab kubur atau fitnah kubur. Ya. Yang ke-10, yang ke-9 sekarang. 9 10. 10 ya. Wal ba'su yaumul qiyamah. Hari kebangkitan di hari, ya. Yang terakhir. Hah? Tambahin satu lagi. Wala taqta'u bisyahadah ala muslim. Tidak boleh memastikan siapapun orang muslim pasti masuk surga. Ya. Tidak boleh memastikan muslim masuk surga. Iya, pasti masuk surga. Tidak boleh. Tapi kita boleh raja, berharap. Tidak memastikan seseorang surga. Ya. Berarti antum boleh menggelari seseorang asyahid. Jadi ditembak sama Israel, jadi kita gelari dia asyahid, boleh? Boleh. Tadi dibilang la taqta'u bisyahada ala muslim. Ala muslim. Ya. Tidak boleh memastikan seorang muslim itu masuk. Lah kalau memastikan orang kafir masuk surga gimana? Ya kafir lah. Muslim aja tidak boleh dipastikan masuk surga. Apalagi orang kafir yang udah jelas kafir, ya. Mustahil orang kafir itu masuk surga. Nah itu pegang 10 tuh. 10 atau 11? 11 ya. Kadang-kadang emang ulama begitu. Tidak boleh memastikan orang muslim masuk surga kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Iya, kecuali yang sudah ditetapkan dari Quran maupun dari Sunnah. Ya, maksudnya dulu kita bahas di usul sunnah tuh. Di kitab usul sunnah kita bahas tentang tidak boleh memastikan seorang pasti masuk surga kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Seperti siapa? Para nabi, para rasul, ya kan? Terus istrinya Firaun, istri Firaun ya. Istrinya Firaun, Asia. Ya kan? Ini dipastikan bisa masuk surga. Kenapa? Dia minta Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya. Dia minta rumah di dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini istrinya Fir'aun. Bapak lagi ya. Ya nanti ini Pak dijelasin lagi Pak. Kan pernah dulu kita bahas di kitab Ushul Sunnah sebenarnya, bahwa tidak boleh memastikan seorang muslim pasti masuk surga. Selamanya apa dari sekarang ini? Sekarang kalau orang udah meninggal, seorang meninggal semua, wah dia pasti surga, nggak boleh. Kita doakan dia masuk surga, tapi memastikan dia surga belum, tidak boleh. Kita mengatakan kita berharap dia masuk surga, atau doakan dia masuk ke dalam surga, atau dia selamat dari azab kubur. Kita doakan, selamat gak? Wallahu a'lam. Tapi kita berharap dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim kita harapkan mereka selamat dari azab kubur atau dari azab Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kita berharap itu. Tapi kita yakin janji Allah pasti benar. Ya kan? Tapi memastikan simpulan, karena ahlul bidah belakangan dikit-dikit as-syahid, digelari as-syahid, demonstrasi ditembak polisi dibilang as-syahid. Ini dari mana jalannya? Ya kan? Kalau dia bilang mati dalam kebaikan, tapi apakah dia pasti syahid? Allah yang memastikan syahid itu ayat Quran maupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang masuk surga? Para nabi dan rasul itu tadi itu. Kalau sahabat itu 10 orang sahabat yang pertama, ya kan? 10 orang yang utama itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sampai 10 itu. Ya. Kemudian Ahlul Badar, Muhajirin, Ansor, ya kan? Ini masuk, udah pastikan masuk surga. Kenapa? Nabi SAW bilang mereka di surga. Bilal bin Rabah, ya kan? Nabi SAW satu kali bilang, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Aku mendengar suara sendalmu di depanku di surga." Yang berarti Bilal masuk surga. Kenapa? Kan mimpi Nabi nggak pernah bohong. Nggak kayak orang sekarang mimpinya bohong. Ya, Nabi nggak pernah bohong dalam bermimpi. Maka Bilal bin Rabah pasti masuk surga. Dengan sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Hasan, Husain, ya kan? Pasti masuk surga. Kenapa? Karena sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersikap. Ya. Ini yang 10, ya. Kemudian kita lihat dari sini. Uh, 11 kan? Iya 11. Kok bilangnya 10 sampai 11? Kadang-kadang suka begitu lama. Bilangnya 6 atau 7. Ya. Bilangnya 15, totalnya ada 16. Itu. Ya, teman depannya. Bukan, ini kejujuran dari pengutip. Kejujuran dari pengutip. Kalau kita tahunya 11, kita bilang 11. Walaupun di situ tulisnya 10, tapi nggak boleh begitu. Yang namanya ngutip kita harus jujur. Ya. Sufyan bin Uyainah bilang 10, kita bilang 10. Walaupun kita setelah kita hitung ada 11. Ya kan? Jangan ketawa Pak, ini benar. Kalau ketawain. Serius, ini maksudnya jujur dalam mengutip itu. Tulisannya 10 kita bilang 10. Enggak boleh kita tambah. Sufyan bin Uyainah bilang as-sunnatu asyrun. Sunnah itu 11. Ya, asal 10 dari mana jalannya asal 10? Dah asyar ada 11, tapi beliau bilang asyrun 10. Ya udah bilang kutip 10. Ya, ini yang namanya amanah ilmiah. Ya, bacakan begitu, sampaikan segitu, jangan ditambahi, jangan dikurang. Kalau nanti begitu hilang itu. Begitu juga di kitab fikih sering begitu. Ya, kayak Matan Abu Suja, kayak begitu. Dia bilang ada 7, totalnya ada 9. Dia bilang ada 6, totalnya ada 5. Gitu. Ya kan? Dia bilang syarat ini ada 7. Begitu kita itu cuma ada 6. Itu. Tapi ya kutipannya begitu dan kita harus bilang seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut aja ya. Biar satu pasal ini selesai. Ya. Ini masih kutipan-kutipan yang sangat banyak. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah macam-macam lah ya yang mereka kutip itu. Nah,
Dikatakan di sini hadza huwa i'tiqadus salaf fil iman wa hadza ma ajma'u alaihi khilafan lil murji'ah. Lihat halaman 36. Inilah i'tiqadnya salaf ya dalam masalah iman. Wa hadza ma ajma'u alaihi, dan ini sesuatu yang sudah diijma'kan, disepakati oleh seluruh ulama. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Nah, kita lihat itu tadi iman tuh menurut Ahlus Sunnah. Sekarang bagaimana menurut Murji'ah? Fal Murji'ah fi babil iman 'ala al-aqwal. Dalam masalah iman Murji'ah ada beberapa bab tuh. Ada beberapa ucapan-ucapan, maksudnya pendapat-pendapat dari orang Murji'ah. Pertama, Jahmiyah. Jahmiyah ini apa namanya, Murji'ah akut ya, maksudnya yang paling berat, yang paling radikal daripada Murji'ah itu namanya Jahmiyah. Para ulama sepakat tentang kekafiran mereka. Kenapa? Karena orang Murji'ah berkata araful iman bi annahu al ma'rifah. Karena menurut mereka iman itu hanya sekedar ma'rifah, pengetahuan. Kalau antum sudah tahu menciptakan langit dan bumi itu Allah, berarti antum mukmin. Antum muslim berarti. Tak perlu antum mengucap syahadat. Ya. Tak perlu antum beramal. Mau amal apapun yang penting ma'rifah. Antum sudah kenal Allah, muslim. Surga. Ya. Enak ya. Pindah aja jadi Jahmiyah. Ya, enak. Jadi antum mau zina, mau maling, mau ngapain saja enggak ada masalah, enggak berpengaruh sama iman antum. Ini Jahmiyah. Enggak sholat enggak apa-apa, muslim. Ini Jahmiyah. Ini Jahmiyah maksudnya Murji'ah yang akut nih, yang paling bahaya. Dan ulama seperti Syekhul Islam bilang, ulama sepakat mengkafirkan firqah ini. Karena dianggap iman itu cuma ma'rifah, pengetahuan dalam hati aja. Ya. Fahakamu ala kulli man arafa Allah bil iman. Maka dihukumi siapa saja yang sudah kenal Allah, maka dia mukmin. Wa illam yantaku lisani, walaupun ngomongnya enggak bersyahadat. Lam yantiku lisanahu bit tauhid, tidak mengucapkan kata-kata tauhid. Aw yasaddiqu qalbahu, atau hatinya tidak membenarkan tentang keimanan. Aw ya'malu qalbahu lisanuhu wa jawari, walaupun amalnya hatinya tidak beramal, hatinya dan lisannya tidak beramal, dan seluruh anggota badannya enggak beramal, enggak apa-apa. Yang penting ngerti, tahu. Makanya mereka enggak mau dikafirkan tuh. Kenapa Anda mengkafir-kafirkan saya? Saya beriman kok sama Allah. Oh. Pernah dengar orang gini enggak? Hah? Enggak mau dikafirkan dia. Kenapa? Oh, saya percaya sama Allah kok dikafirkan. Nah, berarti ini keyakinan siapa nih? Ini ya. Antum datang ke gereja kok enggak mau dikafirin? Orang gereja kafir lah. Mana? Ya kan? Masa orang datang ke kuil enggak mau dikafirin sih? Lah kita datang ke masjid dibilang domba nyasar, diam-diam aja ya kan? Kenapa antum enggak mau dibilang kafir? Jadi menurut mereka kafir itu adalah yang penting saya kan percaya adanya Tuhan tuh, ma'rifah. Menurut dia kalau udah percaya Tuhan, mukmin. Enggak boleh dikafirkan. Ini bagian dari orang Jahmiyah. Ada lagi Murji'ah yang kelasnya Karamiyah, namanya Al-Karamiyah. Ya. Apa itu Karamiyah? Araful iman bi annahu al-iqrar wa tasdiq bil lisan. Karamiyah itu mendefinisikan iman dengan pengakuan dan pembenaran lisan, ya, tanpa diikuti dengan hati. Jadi kalau Karamiyah itu asal ngomong aja, ngomong hatinya nggak beramal, hatinya nggak rasa takut, nanti udah ngerti udah, ya. Maka dari sini, fahakamu ala man nakin bilisani bil iman, asman la hukman, ya, isman la hukman. Dari sini mereka melabeli siapa saja yang mengucapkan dengan lisannya dilabeli mukmin, tapi bukan secara hakiki. Faladim qaulahum najatul munafiq wa illam yuridu dzalik. Dikatakan konsekuensinya dari ucapan mereka ini adalah selamatnya orang-orang munafik.
أشهد أن Yang لا penting beramal, mungkin sholat, ibadah, hatinya mau dipercaya pada terserah. Ini karamiyah. Maka konsekuensinya dari kaidah mereka menyelamatkan orang-orang munafik dari kekufuran. Ya kan? Orang-orang munafik kufur nggak kufur menurut dia. Kenapa? Oh dia ngomong kok dia beramal. Ya. Itu karamiyah. Kemudian لأن النجاة عندهم لازم فيها تصديق القلب والإيمان. Karena menurut mereka, ya, ya, لأن النجاة عندهم, jadi menurut mereka tidak jadi sebab keselamatan bagi mereka adalah, ya, لأن النجاة عندهم, sebab keselamatan bagi mereka lazim fiha tasdiqul qalbi wa imani, ya, yaitu konsekuensi dari kebenaran hati dan keimanannya. Fa khilafuhum fihi ma yadkhulu fihi ismul iman. Jadi sehingga perselisihan dengan mereka adalah dalam persoalan perkara yang menjadikan seorang itu disebut beriman. Masalah label ini. La fima la tasihhu najah illa bihi. Dikatakan bukan pada persoalan yang menjadi ukuran keselamatan seseorang, tapi labelnya. Dzakara dzalika syaikhul julukannya aja. Muslim. Wallahu ta'ala. Adapun amman Asy'ariyah